Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di video kali ini kami akan membacakan poin-poin penting materi tentang memori. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rosmila Dewi CS beserta kelompok saya yaitu Nurus Syarifah, Narela Yusanaya, dan Ebrisa Nur Ahida. Langsung saja lanjut pada pengertian memori. Memori atau ingatan adalah penyimpanan informasi di setiap waktu. Ingatan cepat artinya mudah dalam menghafal sesuatu tanpa menjumpai kesukaran. Ingatan setia artinya apa yang telah diterima itu akan disimpan sebaik-baik mungkin, tidak akan berubah-ubah. Ingatan teguh artinya dapat menyimpan waktu yang lama dan tidak mudah lupa. Aspek-aspek berfungsi dalam ingatan: mencamkan, menghafal, menyimpan kesan-kesan, dan memproduksikan kesan-kesan. Jenis-jenis memori. Episodik memori. Memori tentang pengalaman personal, sebuah gambaran mental tentang hal-hal yang kita lihat atau kita dengar. Semantik memori. Berisi fakta-fakta dan informasi umum tentang apa yang kita ketahui. Procedural memory menunjukkan pada knowing how, berdasarkan kemampuan keterampilan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ebrisa Nur Ahida. Encoding. Proses encoding merupakan proses penalaran seseorang untuk menerjemahkan pengalaman hidupnya ke dalam pustaka ingatan yang tersimpan dalam gudang ingatan. Penyimpanan informasi. Yang pertama yaitu memori sensorik. Proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris. Terus STM, short term memory atau memori jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu LTM, long term memory atau memori jangka panjang. Short term memory atau memori jangka pendek. Yang pertama, membutuhkan perhatian. Yang kedua, kemampuan terbatas. Yang ketiga, kemampuan menyimpan informasi untuk waktu yang singkat atau akan hilang dalam waktu kurang dari 30 detik atau beberapa detik. Yang keempat, working memory atau informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut dibutuhkan. Contoh, ketika kita menekan nomor telepon yang baru saja kita lihat di buku telepon. Yang selanjutnya yaitu long term memory atau memori jangka panjang. Yang pertama, gudang penyimpanan informasi jangka panjang. Yang kedua, kapasitas penyimpanan sangat besar atau tidak terbatas. Yang ketiga, kemampuan penyimpanan permanen. Dan yang keempat, memori sudah terkodifikasi atau tersimpan secara menyeluruh dalam otak. Selanjutnya yaitu lupa. Lupa adalah hilangnya informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Yang kedua, beberapa proses bertanggung jawab atas kegagalan memori atau disebut lupa, yaitu pembusukan, interferensi lupa karena ketergantungan, pertanda, konsolidasi, dan percampuran. Kerusakan-kerusakan atau disfungsi pada memori. Yang pertama adalah lupa. Lupa adalah peristiwa tidak dapat mereproduksikan tanggapan-tanggapan kita, sedangkan kita ingin sehat. Kemudian amnesi. Amnesi adalah peristiwa tidak dapat mereproduksi tanggapan-tanggapan kita karena ingatan kita tidak sehat. Kemudian déjà vu. Déjà vu adalah suatu peristiwa seakan-akan pernah kenal sesuatu yang sebenarnya belum, atau pengenalan tipuan. Selanjutnya jamais vu. Jamais vu adalah peristiwa seakan-akan belum pernah kenal kepada sesuatu yang sebenarnya sudah, kebalikan dari déjà vu. Kemudian depersonalis adalah suatu peristiwa seseorang tidak mengenal dirinya sendiri. Yang derealis adalah suatu peristiwa seseorang merasa asing di dalam alamnya yang sebenarnya. Metode meningkatkan daya ingat. Pertama, mempelajari. Merupakan metode untuk menyelidiki kemampuan ingatan dengan cara melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan atau usaha yang dijalankan untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik. Kemudian mempelajari kembali.
merupakan metode subjek disuruh mempelajari materi kembali yang pernah dipelajari sampai pada suatu kriteria tertentu. Kemudian metode rekonstruksi yang merupakan metode subjek disuruh merekonstruksi sesuatu materi yang diberikan kepadanya. Kemudian metode mengenal kembali. Subjek mempelajari suatu materi, kemudian diberikan materi untuk mengetahui sampai sejauh mana yang dapat diingat dengan bentuk pilihan benar atau salah, ataupun dengan pilihan ganda. Kemudian metode mengingat kembali, mengambil bentuk subjek disuruh mengingat kembali apa yang dipelajarinya. Kemudian metode asosiasi berpasangan. Subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang-pasangan, subjek disuruh mempelajari atau menghafal materi tadi. Sekian dari kami kelompok 8. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.